Halo Sobat Nime, gimana? Apakah kalian setuju tidak kalau Bang Jack bahas Donghua? Itu loh, anime 3D dari China. Kalau kalian setuju, tolong ya, di polling di tab komunitas. Bagi yang tahu judul yang keren, tolong tulis di kolom komentar, biar kita bahas sama-sama. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjutin lagi yuk Magic Emperor. Langsung aja kita gas. Saat ini, akhirnya Ivan pun tahu siapa bocah yang ia lawan, yang memiliki nama Gu Santong. Mendengar itu dari kejauhan, Tuan Li pun masih bingung. Ia pun lalu bertanya kembali kepada Ivan siapa nama bocah itu. Ivan pun mengatakan kalau nama bocah itu adalah Gu Santong. Gu Santong yang tidak terkalahkan. Ivan juga bertanya kepada Tuan Li apakah dirinya tahu dan mengenal nama itu. Mendengar nama itu, Tuan Li pun sangat terkejut. Ia tidak heran kalau dirinya dapat dikalahkan dengan mudah oleh bocah itu. Ia juga mengatakan kalau mereka ini sangat tidak beruntung karena harus bertemu dengan iblis kecil itu. Mendengar hal itu, tentu saja Ivan pun heran. Ia kembali bertanya, siapa sih Gu Santong itu? Mendengar pertanyaan itu, iblis-iblis kecil ini yang berada di bawah sana, mereka pun mengejek Ivan. Ia mengatakan kalau Ivan ini kudet, yaitu kurang update. Mereka pun mengejek Ivan karena Ivan tidak tahu siapa iblis kecil yang tidak terkalahkan itu. Mendengar hal itu dari bocil-bocil ini membuat Ivan menjadi murka. Ia juga bertanya apakah iblis kecil ini tahu siapa bocah hijau itu? Iblis merah pun mengatakan tentu saja kalau ia tahu. Karena mereka ini adalah pahlawan iblis yang telah banyak melihat master-master di Kekaisaran Tianyu. Dan bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang bocah itu? Bahkan iblis kecil ini pun mengejek tentang pengetahuan Ivan yang sangat cetek. Mendapatkan perilaku seperti itu tentu saja membuat Ivan menjadi kesal. Dan ia juga mengepalkan tinjunya. Ia juga bertanya apakah iblis kecil ini sengaja membawa dirinya untuk menghadapi bocah hijau itu? Dan hal itu pun dibenarkannya. Ia sengaja melakukan hal ini karena ia adalah iblis yang tidak pernah melakukan hal-hal baik. Ia mengatakan kalau mereka sangat kesal karena harus terlibat dengan iblis hijau itu. Jadi ia pun melampiaskan kekesalannya dengan sengaja menyeret Ivan ke dalam masalah ini untuk melihat Ivan menderita. Sama seperti yang ia dan saudara-saudaranya alami. Dan mereka pun juga kembali mengejek Ivan yang percaya dengan para iblis seperti mereka ini. Mendengar hinaan itu membuat Ivan pun menjadi murka. Ia lalu menjulurkan tangannya yang tiba-tiba membuat iblis-iblis kecil ini pun langsung terdiam dan langsung menyiksanya. Mereka pun memohon ampun kepada Ivan, tapi Ivan tidak mau mendengarkan hal itu. Tuan Li pun di sini sangat ketakutan karena ia tahu rasa sakit yang sangat luar biasa itu karena ia pernah mendapatkannya dahulu. Tuan Li pun juga mengatakan kalau mereka ini lagi apa saja karena harus bertemu dengan bocah yang tidak terkalahkan itu. Hingga sore hari pun tiba, Ivan pun akhirnya puas setelah ia menyiksa iblis-iblis kecil bodoh itu. Ia kembali bertanya siapa sih Gu Santong itu? Dan kenapa ia bisa begitu menakutkan seperti ini? Tuan Li pun mengatakan kalau dirinya tidak begitu yakin. Tapi dari legenda yang pernah ia dengar, kalau dahulu kala Gu Santong itu dikenal sebagai anak yang tidak pernah terkalahkan. Bahkan tidak pernah kalah dalam hidupnya. Dan 300 tahun yang lalu, ia menyebabkan suatu kegemparan di Kekaisaran yang hampir membuat Kekaisaran Tianyu ini jadi runtuh. Tapi ia pun juga heran kenapa tiba-tiba bocah itu menghilang dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Tapi ia pun tidak pernah berpikir kalau dirinya akan bertemu dengan bocah itu di tempat ini. Mendengar hal itu, Ivan pun sangat terkejut. Yang membuatnya terkejut ia tidak menduga kalau bocah itu sudah hidup sejak 300 tahun lalu. Tapi Tuan Li pun mengatakan kalau dirinya tidak begitu yakin karena dirinya hanya mendengar dari rumor-rumor yang beredar saja. Dan jika memang bocah itu bernama Gu Santong, berarti bocah itu memang sudah berusia lebih dari 300 tahun. Atau mungkin saja kalau anak itu merupakan anak dari iblis yang bernama Gu Santong dan membawa nama keluarganya. Iblis-iblis kecil ini yang kembali bangkit, mereka pun mengatakan kalau bocah hijau itu memanglah Gu Santong yang asli.
yang terkenal sebagai master terkuat di kekaisaran dalam sejarah Tianyu. Dan jika bocah itu bukanlah Gu Santong yang asli, bagaimana mungkin Ivan dan Tuan Li mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan seperti ini? Mendengar hal itu, Tuan Li pun berpikir walaupun bocah iblis ini otaknya sempit, tapi apa yang ia katakan barusan itu benar adanya dan masuk akal. Karena ia juga yakin jika memang bocah itu bukanlah Gu Santong, mana mungkin ada orang yang dapat mengalahkannya dengan sangat menyedihkan seperti ini. Tapi Ivan pun sangat tidak percaya begitu saja kepada iblis kecil ini, karena ia sudah beberapa kali ditipu. Ivan pun mengatakan bagaimana mungkin Tuan Li saja tidak begitu yakin tentang bocah itu, dan bagaimana mungkin iblis-iblis kecil ini memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada Tuan Li. Iblis merah ini yang mendengar itu, ia pun meyakinkan Ivan. Ia mengatakan mungkin saja Tuan Li memang sudah cukup tua, tapi mungkin saja Pak Tua itu belum lahir 300 tahun lalu saat terjadi perang besar. Jadi apa yang akan ia ketahui kalau ia saja belum lahir di masa itu? Mendengar hal itu, Ivan pun tidak begitu yakin dengan jawaban dari iblis merah itu, karena Ivan menduga kalau usia mereka itu seharusnya tidak terpaut jauh. Mendengar itu, iblis ini pun tertawa. Ia mengatakan saat insiden Gu Santong itu terjadi merupakan suatu peristiwa yang sangat besar, hingga tak hanya memalukan bagi 7 bangsawan agung saja, tapi juga memalukan untuk seluruh kekaisaran Tianyu. Dan oleh karena itu, nama Gu Santong itu dilarang untuk diucapkan di kekaisaran. Ia pun menambahkan yang mengetahui nama itu hanyalah para kepala keluarga saja. Bahkan para tetua tidak pernah diberitahu tentang nama itu, karena memang tidak ada keberanian untuk menyebutkan nama itu. Tapi iblis merah ini pun menambahkan kalau hal itu tidak berlaku bagi mereka. Bahkan sebelum mereka ini bekerja di kekaisaran Tianyu, para tetua sekte iblis pun memberikan suatu instruksi khusus untuk tidak ikut terlibat dengan monster kecil itu. Dan siapa yang menduga kalau mereka sangatlah sial dan harus bertemu dengan iblis itu di tempat ini. Iblis merah ini pun mengatakan hal itu sembari menangis histeris. Ivan yang melihat hal itu, ia pun menjadi kesal. Lalu ia pun meminta untuk iblis itu untuk diam dan menceritakan kembali tentang bocah itu. Iblis merah ini pun meminta Ivan untuk menghentikan sejenak serangan mentalnya dulu, agar ia dapat berpikir jernih sebelum ia berbicara. Dan hal itu pun dilakukan oleh Ivan. Ivan pun meminta mereka untuk menceritakan tentang bocah itu dengan benar adanya, maka dirinya akan melepaskan dan melupakan kesalahan mereka sebelumnya. Mendengar hal itu, mereka pun sangat senang dan mereka berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Iblis merah ini pun mengatakan kalau Gu Santong itu memiliki suatu kehidupan yang sangat aneh. Hidupnya sangatlah aneh. Ivan yang mendengar kata aneh, dan aneh, ia pun kesal. Lalu iblis merah ini pun panik ketika Ivan menjadi ngamuk. Ia mengatakan kalau apa yang ia katakan itu benar adanya. Iblis kecil lainnya pun mencoba menenangkan Ivan. Ia mengatakan kalau apa yang dikatakan saudaranya itu benar adanya. Iblis ini pun mengatakan kalau Gu Santong itu memanglah orang aneh, karena ia tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Bahkan 7 bangsawan agung saja tidak mengetahui bocah itu berasal dari mana. Bahkan 3 sekte besar juga tidak mengetahui bocah itu datang dari mana. Dan tentu saja hal itu sangatlah aneh, karena tiba-tiba saja muncul dan tiba-tiba saja menghilang. Ivan yang mendengar hal itu, ia pun sedikit setuju, karena memang sangat mencurigakan kalau para bangsawan saja tidak tahu dari mana asal bocah itu. Tapi ia pun curiga dengan satu hal. Ia curiga apakah bocah itu datang dari tanah suci juga, tanah di mana tempat Ivan berasal. Kini Ivan pun kembali meminta iblis ini untuk menyelesaikan bicaranya. Iblis ini pun mengatakan kalau bocah itu saat muncul ia terlihat seperti bocah 9 tahun. Dan saat ia muncul ia memiliki level kultivasi di ranah Ivan tingkat dasar. Tapi mengingat ia muncul kembali dengan penampilan yang sama setelah 300 tahun dan kultivasinya cuma naik 2 level, berarti peningkatan itu tergolong lambat. Tapi tetap saja, orang itu menjadi orang terkuat yang pernah ada di kekaisaran Tianyu. Ivan yang mendengar hal itu, ia pun curiga apakah monster tua itu menggunakan kekuatan kultivasinya hanya untuk membuatnya tetap awet muda,
atau bagaimana? Kini Ivan pun kembali menyuruh mereka untuk menyelesaikan bicaranya tentang bocah itu. Iblis ini pun menambahkan kalau bocah itu suka memakan tanaman herbal. Jika ia makhluk normal, sudah pasti ia akan segera tewas setelah memakan herbal-herbal tanpa diolah dahulu. Dan hal itu sudah pasti akan membuat pembuluh darah akan hancur. Karena keanehannya itu ia dapat bertahan dari hal ini. Lantas iblis kecil ini pun memberikan suatu pertanyaan kepada Ivan. Jika ia tidak mendapatkan herbal lagi, lantas kemanakah iblis itu akan pergi? Ivan yang mendengar hal itu ia pun menebak kalau bocah itu pasti akan pergi menuju keluarga kaisar dan bangsawan kelas atas. Dan hal itu pun dibenarkan oleh iblis kecil ini. Ia juga mengatakan kalau Ivan ini sepertinya bukanlah orang baik. Iblis ini pun menambahkan kalau bocah itu menemukan suatu jalan menuju kediaman Raja Obat. Dan di sana ia pun memakan semua tanaman herbal yang ada, mulai dari herbal kelas rendah hingga herbal kelas atas. Dan tentu saja sikapnya itu membuat kepala keluarga dari Raja Obat mengamuk dan ingin mengeksekusinya. Tapi mereka semua yang mencoba melawannya pun harus tewas hanya dengan sekali BAM dari bocah itu. Iblis ini juga mengatakan seharusnya Tuan Li tahu bagaimana rasa dari tinju bocah itu. Hal itu pun dibenarkan oleh Tuan Li. Ia merasakan kalau bocah itu hanya memukulnya dengan kekuatan yang biasa dan dapat memberikan suatu efek yang sangat mengerikan kepada tubuhnya. Ia harus mengalami patah tulang dan cedera parah. Ia juga berpikir kalau bocah itu memukulnya dengan kekuatan penuh, sudah pasti ia akan segera tewas hanya dengan satu pukulan saja. Ivan yang melihat Tuan Li terpaku, ia pun mencoba menenangkannya. Ia menepuk-nepuk lengan dari Tuan Li. Setelah itu, Ivan pun meminta mereka untuk melanjutkan ceritanya. Iblis merah ini pun mengatakan kalau saat itu keluarga Raja Obat pun langsung melapor hal ini kepada gerbang kaisar. Tapi siapa yang menduga kalau tetua yang dikirimkan oleh gerbang kaisar juga harus tewas hanya dengan sekali BAM. Yang membuat lebih gila lagi, bocah itu pun terus-terusan menjarah gudang-gudang milik para bangsawan untuk memakan tanaman herbal yang mereka miliki. Dan untuk pertama kalinya sejak 1000 tahun, keluarga bangsawan harus bekerja sama dan mengeluarkan satu dekret yang paling terkenal, yaitu sebagai dekret pembunuhan iblis. Ivan yang mendengar hal itu, ia pun cukup terkejut. Ia tidak menduga kalau dekret yang ditakuti oleh seluruh orang itu ternyata dilayangkan kepada Gu Santong. Tapi ia juga heran bagaimana bisa mereka sudah melakukan hal itu bersama-sama, tapi kenapa Gu Santong masih dapat bertahan hidup. Yang membuatnya tambah heran bagaimana bisa Gu Santong melawan seluruh kekaisaran hanya dengan seorang diri. Lagi pula kultivasinya saat itu hanya berada di ranah Heaven tingkat awal. Iblis merah ini pun mengatakan begitu dekret itu diluncurkan, semua tempat yang sudah dikunjungi oleh Gu Santong akan dibumi hanguskan oleh para bangsawan. Dan hal itu menimbulkan suatu kepanikan yang sangat luar biasa. Para masyarakat yang ketakutan mulai mengeluarkan kata-kata busuk untuk Gu Santong. Kata-kata busuk itu pun memaksa mental Gu Santong menjadi goyah. Kata-kata itu juga membuat Gu Santong kehilangan semangat bertarungnya. Dan nyatanya dekret itu pun berguna dan berhasil setidaknya untuk menghilangkan semangat bertarung dari Gu Santong. Mendengar hal itu, Ivan pun tahu bagaimana perasaan dari Gu Santong pada saat itu. Karena hal itu mengingatkan kepada dirinya tentang masa lalunya, yang mendapatkan suatu kata-kata busuk hanya karena dirinya memiliki kata iblis dalam kultivasinya. Ivan pun juga mengatakan kalau merasa dikucilkan itu memberikan suatu efek atau perasaan hati yang sangat sengsara. Lalu Ivan pun kembali berpikir sebenarnya dekret pembunuhan iblis itu hanya untuk menyerang mental psikologis dari targetnya saja. Kini Ivan pun kembali bertanya bagaimana Gu Santong dapat mengembalikan keceriaannya dan menghilangkan jiwa iblis di dalam hatinya, serta bagaimana dia dapat menjadi lebih kuat lagi. Mendapatkan pertanyaan itu, iblis kecil ini pun tertawa. Mereka pun tidak menduga kalau Ivan ini sangat pintar. Ivan pun mengatakan, dikucilkan itu sangatlah tidak menyenangkan, walaupun jika orang itu kuat sekalipun. Mendengar hal itu, iblis ini pun kembali tertawa. Iblis ini pun mengatakan pada saat itu bocah itu pernah tertekan hingga ke titik terlemahnya oleh 7 keluarga bangsawan agung. Ia dipaksa untuk mati karena ia sangat kelaparan dan juga kedinginan. Dan setelahnya entah apa yang terjadi, tiba-tiba bocah itu pun berubah begitu saja.
Iblis ini pun menambahkan kalau bocah itu bersembunyi selama 3 bulan dan semua orang pun mengira kalau bocah itu sudah tewas. Tapi ketika mereka mulai mencari mayatnya, mereka pun sangat terkejut karena mereka kembali bertemu dengan bocah itu. Tapi kali ini bocah itu pun sangat berbeda. Bocah itu pun terlihat sangat berbeda jika sebelumnya ia terlihat seperti bocah polos dan juga kekanak-kanakan. Kali ini ia terlihat seperti iblis yang sebenarnya. Karena memang tindakannya menimbulkan suatu ketakutan yang sangat luar biasa. Ketakutan yang tidak pernah terbayangkan oleh 7 bangsawan agung, bahkan untuk seluruh kekaisaran Tianyu. Mendengar hal itu, Yifan pun kembali bertanya, apa sih yang dilakukan bocah itu pada waktu itu? Iblis ini pun menjelaskan setelah ia muncul kembali, ia pun memberikan suatu ancaman yang tidak main-main. Ia memberikan suatu ancaman untuk menghancurkan seluruh kekaisaran. Iblis-iblis kecil ini pun sangat bahagia ketika mengatakan hal-hal itu. Dia juga mengatakan kalau bocah itu ingin menghancurkan setiap kota yang ia lewati. Setiap tempat yang ia kunjungi akan musnah. Iblis kecil lainnya pun mengatakan apakah Yifan dan Tuan Li tahu betapa kuatnya bocah itu? Ia mengatakan kalau kekuatan bocah itu sangat mengerikan karena hanya dengan satu pukulan dan satu tendangan saja dapat menghancurkan satu kota. Kekuatannya itu pun sangat luar biasa dan tidak hanya membuat 7 bangsawan agung tercengang, bahkan seluruh bangsawan yang ada di Tianyu sangat ketakutan. Mereka pun sangat ketakutan, mereka pun menangis dan berpikir kalau mereka ini tidaklah salah dan kenapa mereka harus dihukum seperti ini. Kini Tuan Li pun mengatakan kalau dirinya pernah mendengar tentang bocah itu, tapi ia pun tidak pernah tahu kalau bocah itu sangat kejam. Bahkan ia ingin menghancurkan kekaisaran hanya seorang diri. Ini sangat gila, kata Tuan Li. Mendengar hal itu, Yifan pun malah tersenyum jahat. Ia mengatakan nyali bocah itu patut untuk dipuji. Dan sebagai gantinya, ia juga akan melakukan hal yang sama jika ia berada di posisi bocah itu. Yifan juga mengatakan menganggap dirinya tidak bersalah setelah mengeluarkan dekret pembantaian itu. Sungguh perbuatan yang sangat menjijikkan untuk para bangsawan itu. Setelah menjadi musuh dari 7 keluarga bangsawan agung, membuat Yifan pun menjadi semakin tertarik dengan bocah kecil itu. Mendengar Yifan berkata seperti itu, Tuan Li pun memandang Yifan dan berpikir apa yang dipikirkan oleh Yifan. Apakah Yifan akan memberikan suatu pengorbanan yang sangat hebat untuknya? Lalu iblis merah ini pun kembali mengatakan, setelah itu bocah itu pun menunjukkan bagaimana seorang kultivator iblis sejati harus bertindak. Karena hanya dalam setengah tahun saja ia benar-benar menepati janjinya. Kemanapun ia pergi tak ada satu rumput pun yang akan tumbuh. Dan setiap orang yang mendengar tentang kedatangannya akan berlari untuk menyelamatkan diri. Bahkan 7 keluarga agung pun harus bekerja sama untuk menghadapinya. Tapi hal itu tetap saja tidak berhasil. Iblis ini menambahkan tidak peduli berapa banyak master yang dikirim untuk menghadapinya, semuanya pun hanya tewas. Dan kemudian bocah itu mulai dipanggil sebagai iblis penghancur. Melihat kejadian itu, keluarga kaisar pun sangat tidak tahan. Kaisar pun tidak tahan lagi melihat 7 bangsawan agung kewalahan dan diambang kehancuran. Jika ia tidak turun tangan dan ikut campur, maka kaisar pun berpikir kalau kekaisaran Tianyu akan segera tamat. Jadi saat itu kaisar pun langsung mengirim 50 penjaga naga. Mendengar itu, ginjal Yifan pun tersentil. Ia kembali bertanya, berapa jumlah penjaga naga yang dikirim? Bocah ini pun mengatakan kalau 50 orang. Emangnya kenapa? Tanya iblis merah ini. Yifan yang mendengar itu, ia pun sangat antusias. Ia tidak menduga kalau ada 50 orang penjaga naga. Berarti ada 50 orang dengan kekuatan yang setara dengan Dewa Pedang Tianyu, yaitu Fang Qiu Bai, yang berada di ranah puncak surga. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor kali ini. Dan sampai jumpa minggu depan. Tolong ya, diutarakan pendapat kalian tentang Donghua itu loh di kolom komentar. Dan sampai jumpa, bye. Oke. Ternyata puncak radian itu setara tingkatan surga. Oke lah.